Nah ini rencana kapan ini ditempati ini Kak? Ini orangnya lagi musim pandemi ini kan, jadi dia belum datang ke sini lagi. Oh, Nah, iya. jadi Selamat datang teman-teman, kembali lagi di akun YouTube saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah konten terbaru yang saya namakan dengan nama BISA, yaitu Bincang Ilmu Usaha. Nah, di kesempatan pertama kali ini saya diberikan sebuah kehormatan untuk mewawancarai dan membedah, yaitu tentang pengalaman dan ilmu usaha dari pemilik perumahan yang dinamakan Rizky Citra Asri di Jalan Kecipir. Nah, bagi orang Palangkaraya mungkin sudah tahu ya bahwa di daerah Jalan Kecipir sana itu banyak perumahan-perumahan baru. Nah, beliau ini sudah memiliki pengalaman kurang lebih sekitar 13 tahun dalam bidang properti dan juga bidang developer tanah. Nah, tetapi beliau itu bahkan sebelum memulai usaha ini tidak memiliki basic sama sekali dalam bidang pertanahan atau dalam bidang bangunan. Tetapi beliau memulai semuanya dari nol. Nah, itu yang akan kita bedah, bagaimana beliau memiliki kemampuan yang membuat beliau bisa sampai sekarang. Ayo, mari kita ambil ilmunya. Nah, berarti tadi Kak, berarti misalkan Hafiz nih misalkan ingin membangun tipe 70 ataupun tipe berapapun lah. Ya. Intinya itu berarti bisa disesuaikan berarti. ya, untuk tipe masih bisa kami sesuaikan dengan selera konsumen. Contohnya, rumah yang di belakang ini, ini kan tipe 131. Lebih besar dari yang lain-lain. Yang lain kan cuma tipe 36, subsidi dan sebagainya, yang maupun komersil dan sebagainya. Tapi begitu ada konsumen yang menginginkan tipe lebih besar, dan kami pun melayani desain sesuai dengan selera konsumen. Tinggal kita atur harganya saja. Nah, itu Kak, misalkan berarti sebagai contoh pengen kredit dulu itu bisa juga Kak? Bisa. Nah, angsurannya 12 bulan, 24 bulan, ataukah memang ada batasannya kayak gitu? Ya, kalau di perbankan batas maksimal kredit itu 15 tahun. 15 tahun. Dengan misalnya kalau uang muka untuk rumah yang komersil itu 2% dari harga rumah. Misalkan harga rumah itu 200 juta, berarti 40 juta kan ibaratnya DP-nya. Kemudian juga ada biaya-biaya lain yang disesuaikan dengan aturan perbankan. Demikian. Nah, kalau itu berarti misalkan sebagai contoh itu kan berarti bisa kredit begitu ya kayak. Nah, itu selain di sini yang sedang dibangun sekarang di mana lagi Kak? Selain di sini saya sudah memulai membangun lagi daerah Bandara 2 dengan Karanggan. Tapi untuk di sana semua rumah subsidi. Oh, oke. Tipe 36 yang lagi sedang digalakan sama pemerintah sekarang. Nah, maksudnya tipe subsidi itu kayak gimana Kak? Dia tipe 36, harganya sesuai dengan harga pemerintah, DP dan sebagainya, angsuran dan semuanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Berapa itu Kak? Berapa harganya? Kalau sekarang harga berkisar antara 152 juta sampai 160. Dan bisa dikredit maksimal sampai 15 tahun. Berarti itu sangat terjangkau itu. Nah, selanjutnya mungkin sehabis ini Kak, mohon izin mungkin kita bisa masuk ke dalam rumah untuk melihat seperti itu. Boleh. Oke, kliknya. Nah teman-teman, kalau ini adalah lokasi pembangunan toko juga di Komplek N kayak gitu ya. Nah jadi sebenarnya juga kalau teman-teman misalkan ingin membangun rumah atau misalkan ingin bangun toko, bisa kerjasama atau punya tanah ingin dibangunkan juga bisa. Jadi intinya sebenarnya apa sih yang sebenarnya ingin kita petik dari keilmuan kita pada sore ini di konten BISA atau Bincang Ilmu Usaha adalah bahwa sebenarnya kita punya kesempatan dan punya semangat itu adalah suatu hal yang bisa membuat kita sukses. Nah, yang harus jadi poin ketiganya adalah keberanian untuk mencoba. Nah, kalau beliau pun bisa, kenapa kita tidak? Oke, nah sekarang kita ini sedang berada di Jalan Kecipir di perumahan Blok N, di perumahan Rizky Citra Asri. Nah, ini Kak, kalau boleh tahu ini di daerah sini ini kira-kira sisa berapa lagi yang ready ini Kak? Yang ready-nya untuk tipe 45 ada sisa 2 unit, kemudian yang 36 cuman yang komersil dia tersisa 3 unit ready. Nah, siap huni. Oh baik, nah tapi kan habis dengar-dengar ini juga pandemi corona ini kan mempengaruhi. Nah, apakah ini juga mempengaruhi juga nih Kak pemesanan segala macam? Sangat mempengaruhi. Untuk sementara ini selama corona ini memang penjualan memang agak stuck ya. Anggaplah terhenti lah istilahnya seperti itu. Jadi untuk penjualan memang hampir nggak ada sama sekali untuk tipe-tipe yang komersil ataupun subsidi. Tapi dengan adanya kesempatan bahwa orang itu bisa mencicil bahkan sampai 15 tahun lagi itu sebenarnya itu
aman aja kan Kak? Berarti kalau mau pesan? Betul. Kalau masalah cicilan memang bisa sampai 15 tahun. Cuma untuk sementara perbankan juga kayaknya menahan diri untuk masalah kredit ya. Jadi untuk sementara perbankan itu memprioritaskan untuk PNS dan Polri itu aja. Jadi untuk swasta yang pekerjaannya bukan pegawai negeri lah istilahnya kan, untuk sementara ini kayaknya ditahan dulu. Oh baik. Jadi sambil kan penghasilan orang juga kan pada istilahnya tidak pasti untuk selama musim pandemi seperti ini. Ya sudah sedia semua. Nah ini rencana kapan ini ditempati ini Kak? Ini orangnya lagi musim pandemi ini kan, jadi dia belum datang ke sini lagi. Jadi soalnya yang pemilik rumah ini orangnya di luar kota. Jadi selama musim ini dia nggak berani ke Palangkaraya. Jadi untuk sementara rumah belum ditempati. Nah, saya ada pertanyaan ini Kak. Ini kan kenapa sih sebenarnya punya keinginan untuk membangun rumah itu peluang usaha apa sih yang Kakak lihat kayak gitu? Oh gitu. Sebenarnya ini tidak sengaja ya. Tidak sengaja. Sebenarnya memang awalnya tidak sengaja. Tapi sukses kayak. Ya alhamdulillah. Pertamanya kan beli rumah tanah kecil. Awalnya sama suami disuruh saya bikin kos-kosan. Saya bilang kalau kos-kosan kan aku lama nunggunya, mendingan bikin aja rumah. Kalau sudah selesai jual, saya nggak repot lagi nungguin gitu kan. Jadi dari situlah awalnya, dari kecil-kecilan, alhamdulillah sekarang udah lumayan besar. Nah, apalagi kan sebagai seorang businesswoman begitu ya, maksudnya sebagai pengusaha wanita dan sukses begitu. Nah banyak teman-teman saya ini Kak yang bertanya setelah lulus kuliah dan segala macam itu menjadi kegalauan. Nah, mungkin bisa kasih masukan kayak gitu, bagaimana sih bisa jadi pengusaha wanita yang sukses begitu Kak? Baik. Sebenarnya kalau kita mau jadi pengusaha itu ya, modal pertama itu jujur. Modal utama saya juga sebenarnya bukan orang yang berkemampuan ya, masalah permodalan juga saya memang tidak ini. Jadi memang awal mulai kita berusaha itu jujur, kemudian kita ulet, kemudian kita istilahnya jangan kecil hati. Melihat punya orang, waktu awalnya saya cuma 4 unit, orang sudah hektaran. Saya kan kita istilahnya kalau itu minder ya. Tapi saya ya udahlah, ini kan rezeki saya seperti ini. Tapi kan akhirnya lama-lama akhirnya kan sedikit demi sedikit akhirnya bisa sama dengan orang lain juga. Benar. Ada nggak cerita jatuh bangunnya gitu Pak? Oh pernah sekali. Kalau jatuh bangun tuh sudah tidak bisa tidur semalam suntuk tuh sudah pernah dialami. Karena dengan bermacam-macam kasus kan. Kalau di Palangkaraya ini kasus tanah dan sebagainya. Saat kita mulai membangun, tanah kita sudah diambil orang, habislah modal ibaratnya di situ kan. Nah, yang itulah awalnya. Memang kalau di Palangkaraya ini masalah tanah tuh yang tumpang tindih itu yang harus diperbaiki gitu ya. Ini untuk masukan juga mungkin ada kawan-kawan viewers yang melihat. Nah, tapi berarti kan Kak yang paling penting dimiliki itu ada selain jujur, disiplin, dia harus pantang menyerah. Ya, betul. Kenapa harus pantang menyerah itu Pak? Ya, ini sebenarnya kalau berbicara masalah pendidikan saya juga tidak sarjana ya. Jadi cuma ya itulah tekad bahwa saya juga harus bisa. Kalau orang lain bisa, mengapa saya tidak? Dan kita harus belajar. Saya belajar tuh memang benar-benar dari nol, otodidak. Artinya waktu saya membangun perumahan tuh tidak punya teman sama sekali, tempat bertanya. Saya hanya datang ke tempat orang yang bikin rumah, saya minta brosurnya, saya pelajari di situ berapa harganya orang, berapa tanahnya orang dan sebagainya. Seperti itulah awal saya belajar usaha ini, bukan berguru, bukan seminar, bukan apa dan sebagainya. Benar-benar istilahnya otodidak dari brosur aja. Nah kalau boleh tahu, kalau misalkan kami mau beli rumah ini di mana ini tempatnya? Baik, kalau